Gairah Tante Rani teman ibuku. Bab 4. Pintu kamar Arga terbuka, hanya selebar beberapa jari. Tetapi ruang yang sempit itu terasa seperti jurang yang siap menelan keduanya. Rani berdiri bersandar pada kusen. Satu tangan memegang kenop pintu. Tangan lainnya diletakkan santai di pinggang. Membentuk lekuk tubuhnya dengan cara yang terlalu menggoda untuk dilihat dalam jarak sedekat itu. Arga berdiri di hadapannya seperti anak kecil yang baru saja kehilangan kata. Padahal tubuhnya sudah lelaki dewasa. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin rumit. Ia tak lagi bisa bersembunyi di balik label. Anak kecil yang malu-malu. Reaksi tubuhnya, tatapannya, kegugupannya, semuanya memperlihatkan dirinya apa adanya. Seorang laki-laki muda yang terperangkap oleh pesona seorang wanita yang jauh lebih matang. "Aku boleh masuk?" Rani mengulangi pertanyaan itu. Suaranya menurun, lembut, seperti bulu halus yang menggelitik telinga Arga. Arga menelan ludah. "Kalau Rani mau." Rani tersenyum. Bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang baru saja mendapatkan izin untuk membuka kotak rahasia. Ia mendorong pintu dengan ujung jarinya. Pintu bergerak perlahan, berderit halus, seolah ikut menciptakan suasana. Dan Rani melangkah masuk. Aroma parfumnya hangat, manis, sedikit tajam langsung memenuhi kamar sempit Arga. Ruangan itu tidak besar, hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja belajar, rak buku, dan monitor komputer yang masih menyala. Layarnya menampilkan wallpaper gelap. Rani berhenti di tengah ruangan, memutar badan. Lalu menatap Arga yang masih berdiri di ambang pintu, seperti penjaga pintu yang tidak tahu apakah ia harus masuk atau melarikan diri. "Kamarmu kecil," katanya sambil tersenyum. "Tapi nyaman, cocok buat anak laki-laki yang suka menyendiri." Arga masuk pelan, menutup pintu tanpa sadar. Detik itu, ia menyadari betapa dekatnya mereka sekarang. Tidak ada lagi ruang luas, seperti ruang tamu yang memberi jarak aman. Tidak ada lagi tempat melarikan diri. Hanya ruangan kecil yang penuh memori. Dan wanita yang mengaduk, semuanya menjadi campuran baru. Rani menelusuri kamar dengan matanya. Tidak tergesa-gesa. Ia menyentuh meja belajar Arga dengan ujung jarinya, menarik kursi sedikit. Lalu memperhatikan rak buku dengan ekspresi tertarik. "Kamu banyak baca?" katanya sambil menelusuri buku-buku di rak. "Banyak novel fantasi. Oh, dan beberapa buku psikologi? Menarik." Arga memalingkan wajah. "Cuma hobi." "Hobi yang bagus?" Rani membalas tanpa melihatnya. "Tidak banyak cowok seusiamu yang masih suka baca. Kebanyakan sibuk dengan hal lain." Nada suaranya mengandung sesuatu. Bukan tuduhan, bukan sindiran. Lebih seperti godaan yang disamarkan dengan sangat halus. Arga tidak menanggapi. Ia hanya berdiri dekat pintu, berusaha menenangkan napas yang tidak mau teratur. Rani berbalik pelan, lalu menatap Arga dari kepala hingga kaki. Bukan seperti melihat anak kecil. Bukan seperti menilai. Lebih seperti mempelajari. Kamu tegang banget," katanya. "Dari tadi berdiri di situ saja. Kayak takut aku gigit." Arga memerah. Bukan takut. Kalau begitu kenapa kamu nggak duduk? Kamu bikin aku merasa seperti orang asing." Rani mendekat, langkahnya pelan. Namun,
Setiap langkah seperti pukulan ke dada Arga. "Ayo," katanya lembut, sambil menyentuh lengan Arga dengan ujung jarinya. "Duduk." Sentuhan itu ringan, tapi tubuh Arga menegang, seolah ditarik kabel listrik. Rani tersenyum, melihat reaksinya senyum yang penuh rasa tahu, penuh permainan. Arga akhirnya duduk di tepi tempat tidurnya. Rani berdiri di hadapannya. Jarak mereka hanya sejengkal. Wanita itu meletakkan tangan di pinggangnya, menatap kamar, sambil menghela napas panjang. "Ruangan seperti ini," katanya, lirih. "Menyimpan banyak cerita ya?" Arga terdiam. Rani melirik ke monitor komputer yang mati sesaat sebelum ia masuk. "Komputermu sering kamu pakai?" Arga terkejut. Iya, buat kuliah dan game." Rani mendekat. "Dan hal lain?" Arga langsung menunduk. Wajahnya terbakar. Aku enggak." Rani tertawa pelan. "Relax, Arga. Aku enggak mau menghakimi." Ia kemudian duduk perlahan di samping Arga. Sangat dekat. Saking dekatnya, tempat tidur bergoyang sedikit. Dan lutut mereka saling menyentuh. Arga menegakkan punggung. Nafasnya semakin sulit diatur. Rani mengubah posisi duduknya, memiringkan tubuh menghadap Arga. Satu tangan menyangga dagunya. "Kamu masih mikirin kejadian itu ya?" Arga ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Ia hanya mengangguk pelan. Rani tersenyum senang bukan puas, tapi lebih seperti seseorang yang tahu telah meninggalkan kesan mendalam. "Kamu tahu, katanya lembut. "Aku nggak marah, sama sekali nggak." Arga mengangkat kepala. "Aku juga nggak jijik." Rani melanjutkan. "Kamu cowok dewasa, itu hal normal. Tapi aku malu." "Ya, itu justru yang aku suka dari kamu." Arga terhenti. "Apa?" Ia menoleh perlahan. Rani mendekat sedikit. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Arga. "Kamu malu, tapi kamu jujur. Kamu polos, tapi nggak sepenuhnya. Kamu kelihatan tenang, tapi aku bisa lihat kamu menyimpan banyak hal." Arga menahan napas. Apa maksud Rani? Rani meletakkan ujung jarinya di dada Arga, tepat di atas kausnya. Lalu mengetuk pelan, seolah memanggil sesuatu dari dalam. "Maksudku, kamu punya sisi lain. Sisi yang kamu sembunyikan. Dan entah kenapa, aku ingin tahu." Arga memejam sejenak. Tubuhnya merespons sentuhan itu tanpa kendali. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hening merayap di antara mereka. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang memanas. Rani menggeser duduknya lebih dekat lagi, hingga paha mereka benar-benar bersentuhan sekarang. "Aku mau tanya sesuatu, Arga." Arga hanya bisa menatapnya. "Setelah hari itu, kamu mikirin aku." Jantung Arga berhenti sepersekian detik. Aku... Rani mencondongkan tubuh, matanya tidak pernah lepas dari mata Arga. "Iya atau tidak?" Arga menelan ludah. "Iya." Rani menghembuskan napas pelan, seolah jawaban itu memberinya kepuasan aneh. "Jujur sekali." "Aku nggak bisa berhenti mikirin," Arga berbisik, hampir tanpa sadar. Tatapan Rani waktu itu. Senyum.
Cara Rani bilang, panggil nama tanpa tante. Rani tersenyum lebar. Senyum yang lembut tapi penuh kemenangan halus. Kamu ingat detailnya? Arga tidak bisa menghindar dari tatapannya. Semuanya. Rani menyentuh dagu Arga dengan lembut. Mengangkatnya sedikit, agar ia bisa melihat wajahnya. Arga. Hembusan napas mereka hampir bersentuhan. Kamu membuatku penasaran. Arga membeku. Tentang apa? Banyak hal. Rani mengusap dagu Arga pelan. Tentang kenapa kamu begitu pemalu, tapi matamu menyimpan keberanian. Tentang kenapa kamu selalu menahan sesuatu dalam dirimu. Tentang apa yang kamu rasakan sekarang. Ia lalu menurunkan tangan, menyentuh punggung tangan Arga. Dan tentang apa yang kamu inginkan. Arga memejamkan mata setengah. Aku nggak tahu. Benarkah? Rani mendekat lagi. Suara menurun. Atau kamu hanya takut mengatakannya? Arga tidak menjawab, dan itu justru membuat Rani tersenyum. Wanita itu berdiri tiba-tiba. Langkahnya pelan, tapi gerakannya penuh keyakinan. Ia merapikan rambutnya, menarik sedikit ujung roknya. Lalu berjalan ke jendela kamar Arga yang tertutup tirai. Saat membalik badan, cahaya sore dari sela tirai jatuh pada wajahnya. Membuatnya terlihat seperti lukisan hidup hangat, berbahaya, dan terlalu nyata. Arga, katanya sambil menyandarkan punggung pada dinding. Kamu tahu kenapa aku masuk ke kamar ini? Arga menggeleng. Karena aku ingin tahu ruanganmu, katanya sambil memandang sekeliling. Tempat kamu sendiri, tempat kamu menjadi diri sendiri. Tempat kamu menyimpan rahasia. Arga hanya bisa menatap. Dan juga Rani menurunkan suaranya. Karena aku ingin melihat bagaimana kamu bersikap ketika tidak ada orang lain. Rani berjalan kembali ke arah Arga. Perlahan. Seperti seorang penari yang tahu ia sedang diperhatikan. Ia berhenti tepat di depannya, sangat dekat. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangan Arga. Gerakannya lembut, tapi tegas. Lihat nih tangan kamu, katanya. Dingin, tapi tremor. Arga tak mampu bicara. Rani memegang tangannya dengan kedua tangan, menggosoknya pelan. Kamu gugup banget ya? Arga mengangguk pelan. Kenapa? Soalnya, Rani terlalu dekat. Rani tersenyum tipis, lalu mendekat hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Arga. Dan kamu suka? Bisiknya. Arga mengembuskan napas berat. Iya. Rani menatapnya lama. Sangat lama. Seolah ia mencari sesuatu di mata Arga. Sesuatu yang lebih dalam daripada ketertarikan fisik. Kemudian, tanpa peringatan, ia duduk kembali di samping Arga dan memegang wajahnya dengan kedua tangan. Arga, katanya pelan. Dengar baik. Baik. Arga menahan napas. Aku tidak datang untuk main-main. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Arga merinding. Aku datang karena aku tertarik sama kamu. Arga terbelalak. Rani tersenyum geli melihat ekspresi itu. Apa kamu pikir aku nggak sadar? Setiap kali aku dekat, kamu seperti mau meledak. Tapi matamu selalu mencari aku. Kamu pemalu, tapi kamu bukan anak kecil. Arga menunduk.
Aku nggak tahu harus gimana. Kamu nggak perlu tahu, kata Rani sambil mengelus pipinya. Biarkan aku yang mulai. Kamu cukup jujur. Arga mengangkat wajahnya. Jujur? Tentang apa? Jujur tentang apa yang kamu rasakan saat aku melakukan ini. Ia mendekat, bukan untuk mencium, tapi untuk menempelkan keningnya ke kening Arga. Sentuhan kecil yang justru memabukkan. Atau ini. Ia membelai rambut Arga pelan, membuat tubuh pemuda itu gemetar. Atau ini. Ia menurunkan tangannya, menyentuh pundak Arga, memijat lembut. Arga hampir tidak bisa bernapas. Rani, suaranya pecah. Aku nggak tahu apakah ini benar. Rani tersenyum lembut. Namun, ada kilatan lain di matanya. Kilatan yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, lebih berbahaya dari sekadar ketertarikan. Yang penting, katanya, sambil menatap Arga, tepat di mata. Kamu nggak nolak aku. Arga terdiam. Karena itu, benar. Ia tidak menolak. Ia tidak ingin menolak. Rani kemudian berdiri perlahan, menatap Arga dari atas. Matanya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran rasa sayang, ketertarikan, keisengan. Dan api kecil yang tidak boleh dibiarkan membesar. Tapi juga mustahil dipadamkan. Sebelum keluar dari kamar, ia menepuk pipi Arga pelan. Arga. Arga menatapnya. Aku akan datang lagi. Rani tersenyum miring, sensual, penuh permainan. Dan setiap kali aku datang, katanya, sambil membuka pintu kamar. Aku ingin lihat kamu semakin berani. Ia melangkah keluar kamar, menoleh sekali lagi dengan tatapan tajam yang membuat lutut Arga melemah. Jangan buat aku kecewa ya. Pintu kamar tertutup pelan. Dan Arga duduk di tempat tidur, memegang wajahnya sendiri, napas berat, jantung berdebar tak terkendali. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan sama lagi. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan latar belakang dan tempat kejadian, semua itu tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.